Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali sahabatku 717, dan alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat. Di sore hari ini saya akan berbagi pengalaman tentang pengalaman pribadi saya ketika saya sebelum mengamalkan sholat wahidiyah. Pada waktu itu saya belum mengenal apa itu sholat wahidiyah dan tepatnya di mana. Waktu sebelum saya mengamal sholat wahidiyah, hidup saya itu penuh dengan jimat. Bahasanya banyak di dompetnya itu banyak kekebalan atau jimat-jimat yang lain. Karena kenapa? Karena saya seorang pekerja keamanan di mall yang itu di Rita Supermall. Nah, kenapa saya waktu dulu memilih selalu memakai bahasa bezel ya? Karena saya menghadapi orang-orang yang mabok, dan kedua orang-orang yang reseh, dan disitu pun setiap minggu, mungkin waktu dulu tuh hampir mau setiap hari selalu ada keributan ya, keributan tersebut antara preman dan preman. Terkadang keributan tersebut itu membuat barang-barang ada yang rusak. Jadi ketika misal barang-barang yang rusak itu, ya si penanggung jawab yaitu si keamanan tersebut. Nah, di situ saya memilih jalur kekebalan, bahasanya mencari agar diri saya tuh kebal dan berani kepada si preman-preman tersebut. Nah, singkat cerita, saya itu mempunyai sebuah batu hitam ini. Dan kenapa saya ini ditunjukkan, dan saya ini baru ketemu lagi setelah aku mengamalkan sholat wahidiyah. Saya ini tidak tahu di mana tempatnya karena saya ditinggalkan. Kenapa saya memiliki batu kecil hitam seperti ini? Ini ceritanya seperti ini. Waktu saya pas jaga itu sering ada keributan antara kelompok A dan kelompok B, atau preman A dan preman B. Di situ saya memilih untuk mencari kesana kesini untuk jaga-jaga saya, bahasanya bezel atau jimat. Saya ini didapatkan di daerah Cirebonnya, nggak tahu itu di mana. Kalau tidak salah di Kapetaken apa di mana ya yang jelas kurang tahu. Setelah saya berkomunikasi sama saudara saya akhirnya dikenalkan dengan teman saudara saya, yang sehingga teman saudara saya itu yang dia ahli dalam mempunyai kekebalan, karena di bekasnya sini pun di tangan-tangannya itu mempunyai bekas luka-lukaan, mungkin bisa dikatakan anti bacok. Pada waktu itu saya berkomunikasi, yang akhirnya beliau ke sini, ke tempat saya, dan saya ditunjukkan ataupun diberi sebuah batu kecil yang warna hitam. Kata beliau, batu ini bisa digunakan untuk kekebalan. Maaf ini sebelumnya, saya mengenal batu ini sebelum mengamalkan sholat wahidiyah. Nah, pada waktu itu saya langsung spontan
Kalau emang batu ini bahasanya ampuh ya, bahasanya itu. Coba saya praktekkan, pengen tahu bukti batu ini. Setelah saya bilang seperti itu, akhirnya beliau nyuruh saya duduk. Dan ketika pada saya waktu itu duduk, kepala saya itu langsung dibata dari atas sampai ke bawah. Dan saya pun itu tidak kerasa apa-apa. Dan emang itu benar, itu kepala saya tidak berdarah, tidak luka, dan tidak apa-apa. Bahkan saya heran, loh kok iya ya? Ini bagi saya apa sih bermanfaat itu buat jaga-jaga. Selang beberapa waktu saya memakai, dan beliau menganjurkan batu ini, jimat ini suruh dipakai, ditaliin di pusar sini. Itu akan lebih bagus lagi, lebih ampuh lagi, katanya seperti itu. Dan akhirnya saya memakai batu ini untuk berjaga-jaga di pekerjaan. Akan tetapi efek batu ini itu membuat ibadah saya kurang, bahkan malas. Dan bahkan diri saya itu selalu berani kepada seseorang, baik yang besar, bahkan yang preman-preman pun merasa berani sekali. Kenapa? Saya juga itu tidak tahu toh kenapa diri saya itu mempunyai rasa berani itu semakin tinggi. Setelah berjalan waktu, saya memakai ini terasa panas. Bahkan hidupnya pun terasa tidak, apa ya namanya ya, hidupnya tuh terasa gelisah. Intinya memakai batu ini tuh diri saya merasa panas. Perasa apa? Ibadah pun saya selalu ditinggalkan. Ini waktu dulu loh. Setelah saya dikenalkan sholat wahidiyah sama teman saya, pada waktu itu ya saya juga masih belum menerimanya. Dan pada akhirnya saya mengamalkan sholat wahidiyah, dan alhamdulillah batu ini sama sekali saya tidak pakai. Bahkan diri saya, buat apa mempunyai batu ini? Tidak ada gunanya. Ini yang bikin musyrik. Itu menurut pribadi saya, karena ya maaf, saya tidak bisa mengendalikannya. Karena saya waktu dulu masih menggantungkan sama batu ini. Ini batu kecil, warna hitam, yang katanya sama beliau orang Cirebon, ini susah untuk didapatkannya. Dan insya Allah ini saya akan buang ke kali. Saya mempunyai batu ini, saya jelas mengakui dulu saya tuh musyrik. Dalam arti saya menggantungkan sama batu ini. Saya bekerja tanpa batu ini merasa tidak aman. Dan ini saya akan buang. Entah, nggak tahu isinya masih atau tidak. Wallahu a'lam. Karena setelah saya mengamalkan sholawat wahidiyah, batu ini sama sekali saya tidak pakai. Bahkan saya batu ini pun tidak tahu di mana tempatnya, karena saya ditaruh belas, terus saya sudah tidak menghiraukan. Saya fokus kepada sholawat wahidiyah. Artinya saya fokus kepada mujahadah. Dan batu ini saya tidak tahu di mana. Dan ini saya baru ketemu batu ini. Dan inilah saya membuat sebuah pengalaman untuk kalian semua. Janganlah memakai hal-hal yang karena itu bisa membuat musyrik. Itu jelas. Ini pribadi saya, karena saya waktu dulu menggantungkan sama batu ini. Bahkan batu ini menganggap sakti ampuh. Tanpa batu ini saya tidak aman. Karena ya maaf, emang pekerjaan saya itu menghadapi seorang preman-preman. Bahkan saya tuh sering mau hampir ribut-ribut setiap hari di saat saya bekerja. Nah,
Dan saya pun tidak tahu ini isinya masih ada atau tidak, ya wallahualam, karena ada yang bilang ini batu bagus, isinya luar biasa. Tetapi setelah panjenengan mengamalkan sholat Wahidiyah, ini kabur. Tapi wallahualam itu ada yang bilang seorang yang ahli bata batin gitu. Karena dia panas dengan sholawat Wahidiyah. Katanya bilang seperti itu. Ini sebenarnya batu bagus. Ini buat kekebalan sangat luar biasa. Akan tetapi karena jenengannya, saya pribadi gitu, kata orangnya, mengamalkan sholat Wahidiyah, yang pada akhirnya batu ini kabur isinya loh. Bilangnya seperti itu, ya wallahualam ya. Akan tetapi saya tetap ini batu saya akan buang. Ini tidak bermanfaat. Jadi kesimpulannya, teman-teman yang ada dimanapun ya, janganlah memakai hal-hal yang benda yang sehingga bikin kita musyrik kepada Allah. Itu sangat membahayakan. Entah itu jimat, entah itu apa-apa yang sehingga kita mengetuhankan, itu sangat berbahaya. Berbahayanya ibadah kita semakin berkurang. Terus kalau misalkan berumah tangganya bisa berantakan. Karena dari efek jimat-jimat tersebut. Kesimpulan saya itu seperti itu. Nah, ini jadi saya mengenal batu ini sebelum saya mengamalkan sholawat Wahidiyah. Setelah saya mengamalkan sholawat Wahidiyah, batu ini saya tidak tahu berada di mana. Mungkin menghilang ataupun gimana, saya tidak tahu. Karena ketika saya begitu mengamalkan sholawat Wahidiyah, merasakan apa dari sholawat Wahidiyah, yang sehingga batu ini tidak ada manfaatnya sama sekali. Batu ini adalah yang membuat kita terjerumus ke dalam jurang. Entah itu jurang apa ya, saya tidak tahu. Yang jelas jurang neraka, karena membuat kemusyrikan. Jadi sahabatku 17, janganlah kita mempunyai sesuatu yang bikin diri kita itu merasa tidak nyaman, merasa gelisah, karena jimat-jimat itu yang bikin kita gelisah, yang bikin kita panas, yang bikin kita malas ibadah. Jelasnya seperti itu. Insya Allah ini saya akan buang. Doakan saya, semoga saya tetap istiqomah. Ini tidak bermanfaat. Cuman saya menunjukkan ini karena saya baru ketemu ini batu. Saya hanya berbagi pengalaman. Apa ini? Ini adalah sebuah batu mati yang tidak ada manfaatnya. Mungkin cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.